perkenalkan, nama saya Beatrice Pranisa dari kelas M3 dengan NIM 2210417668, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya akan menjawab soal-soal UTS dengan sifat ujian video record. 1. Soal bagian A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika iya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal-soal yang berkaitan dengan buku tersebut? Jawabannya, iya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran karena buku marketing sangat berguna untuk mendalami ilmu pemasaran atau marketing, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemasaran. Jadi jika saya tidak memiliki buku, maka saya akan mencari referensi dari buku lain yang masih berhubungan dengan buku marketing dan juga mencari referensi dari Google. B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Jawabannya, karena saya mengambil jurusan manajemen dalam perkuliahan, maka mata kuliah manajemen pemasaran adalah mata kuliah wajib dalam manajemen, di mana manajemen pemasaran mempelajari apa saja yang dapat dipasarkan, mengetahui manajemen pemasaran, tujuan manajemen pemasaran, konsep pemasaran, mengetahui tantangan dan peluang dalam pemasaran, serta banyak lagi lainnya. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Jawabannya, saya menghadiri sebanyak 7 kali, yang artinya saya 100% hadir dalam mata kuliah manajemen pemasaran. D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Jawabannya, tidak terlalu aktif, yang artinya bukan tidak aktif. Alasannya karena saya belum 100% memahami materi yang disampaikan oleh dosen. E. Ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan? Dalam bentuk apa tugas? Jelaskan isi tugas Anda tersebut. Jawabannya, ada 5 tugas dalam bentuk video record, yang mana isi tugasnya yaitu tugas 1, menjawab 8 soal manajemen pemasaran. Tugas 2, menjawab 13 soal manajemen pemasaran. Tugas 3, yaitu menjelaskan kembali materi tentang pemasaran dan marketing mix yang disampaikan oleh dosen saat di kelas. 4. Tugasnya yaitu membaca bab 2 manajemen pemasaran 1. Tugas 5 yaitu video record Apilio. F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai oleh dosen? Jika iya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Jawabannya, iya, saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugasnya tuh kumpulkan link video pemasaran pada tanggal 23 April 2023. Tugas kedua yaitu kumpulkan link video record manajemen pemasaran pada tanggal 28 April. Video record Apilio pada tanggal 28 April 2023, dan tugas UTS manajemen pemasaran pada tanggal 16 Mei 2023, di mana tugas-tugas tersebut belum dinilai sama sekali, yang artinya saya tidak mengetahui berapa nilai hasil tugas yang saya kerjakan sebelumnya. 2. Soal bagian B, yaitu A. Apa itu Apilio Marketing Planks? Jelaskan. Marketing Planks
tempat di mana sejumlah seller dengan produk yang berbeda-beda bisa menjual produknya, dan juga sebagai platform berupa aplikasi atau website sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli secara mudah dan cepat serta tidak perlu bertemu langsung. B. Dari mana Anda mengetahui affiliate marketing planks tersebut? Jawabannya itu dari YouTube dengan nama YouTube-nya atau channelnya yaitu Jainuddin Asnawi yang berisi tentang Joom affiliate market plank. C. Apakah Anda mendaftar di affiliate marketing plan dan apa website replikal Anda? Jawabannya iya, saya sudah terdaftar di Apilio. D. Apakah merasa tertarik ikut Apilio atau terpaksa daftar Apilio? Jelaskan jawaban Anda. Itu jawabannya iya, saya merasa tertarik ikut Apilio, yang mana di Apilio memiliki banyak manfaat dan juga dapat menjadi peluang kerja dan juga sebagai kerjaan sampingan yang dapat menghasilkan. E. Jelaskan bagaimana cara kerja affiliate tersebut, yaitu dengan cara melakukan promosi melalui beberapa cara seperti membagikan link referral, membuat ulasan produk. Affiliate hampir sama dengan aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tetapi di aplikasi Affiliate kita memiliki banyak keuntungan. Misalnya kita dapat keuntungan seperti memiliki komisi, harga barang juga lebih murah, dan pengiriman cepat. F. Ada berapa marketing plan di affiliate tersebut? Jelaskan marketing plan dari affiliate tersebut, lihat di training online. Jawabannya ada 4 marketing plan. 1. Kita hanya perlu share link. 2. Tidak perlu stok barang. 3. Tidak perlu mengurus pengiriman. 4. Tidak perlu mengurus pembayaran. G. Jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan dalam affiliate. Jawabannya yaitu di affiliate menentukan komisi tergantung dari tingkat-tingkat seperti 1. Project dengan komisi peringkat atau selisih 5%, komisi nasional 2%, komisi super yaitu 1,5%. Di tingkat gold yaitu komisi peringkatnya ada 10%, komisi nasional ada 2%, komisi super ada 1,5%. Di peringkat platinum yaitu komisi peringkat ada 15%, komisi nasional ada 2%, komisi super ada 1,5%. Diamond, di peringkat diamond yaitu ada komisi peringkat ada 20%, komisi nasional ada 2%, komisi super ada 1,5%. H. Posting foto Anda dengan caption I'm ready affiliate. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto tersebut. Saya akan melampirkan foto saya di akhir video. Di sini saya akan cuma menjelaskan makna dari video yang akan saya lampirkan nanti di akhir video, yaitu arti dari foto saya yaitu saya siap bergabung di affiliate, siap memajukan affiliate, dan juga bisa membantu teman-teman untuk mencari produk dengan harga yang murah tapi berkualitas. 3. Soal bagian C yaitu A. Silahkan buka bab 2, bab 3, bab 4. Terus apa topik dari bab 2
bab 3, bab 4 tersebut. Baik, saya akan menjawab bab 2 dengan judul bab perkembangan pemasaran di abad 1. Pemasaran pada abad ke-21 yaitu pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemakuan kepentingan. Filosofi produk berbicara tentang konsumen yang bersedia membayar prime ekstra untuk kualitas tinggi dan kinerja yang andal, hingga perusahaan fokus untuk menghasilkan produk yang dibuat dengan baik. Filosofi pemasaran yang digunakan perusahaan haruslah campur antara kepentingan organisasi dan kepentingan konsumen dan masyarakat. Filosofi produksi abad ke-21 telah menyaksikan munculnya ekonomi baru berkat inovasi dan pengembangan teknologi. Untuk memahami ekonomi baru, penting untuk memahami secara singkat karakteristik dan fitur ekonomi lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran, permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar, alokasi anggaran untuk bisnis, ekonomi nasional, tren ekonomi makmur atau boom, demand, transaksi, persaingan, utilitas ekonomi, perubahan industri. Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi, harga juga bervariasi dengan campur budaya, ukur populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Persyaratan perlabelan di Indonesia. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan: 1. Indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Tanggal habis tempo. 3. Nama dan alamat lengkap importir. 4. Jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Kepatuhan dengan peraturan perlabelan, khususnya lainnya saat zat berwarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan: 1. Negara asal. 2. Sifat komposisi obat. 3. Kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Peluang pemasaran di Indonesia ada profil konsumen, daya beli konsumen Indonesia, dan perilaku konsumen Indonesia. Bab 3 dengan judul bab perencanaan strategi pemasaran. Konsep dasar perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah pemanfaatan secara terencana sumber-sumber daya pemasaran untuk mencapai sasaran pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran. 1. Memulailah dengan analisis situasi. Tentukan pelanggan ideal. Tetapkan tujuan pemasaran. Pilih alat pemasaran, dana anggaran. Arti penting perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran diperlukan untuk mengatasi meningkatnya tekanan kompetensi, kompleksitas
kompleksitas lingkungan, dan cepatnya perubahan teknologi. Proses perencanaan pemasaran. Langkah-langkah proses perencanaan pemasaran. Tipe-tipe perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran. Bab 4, sistem informasi pemasaran. Fungsi manajemen. Ada 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pemutusan, dan mengontrol. Peran manajer interpersonal, proses informasi, dan pengambilan keputusan. Proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran. B. Apa yang dimaksud dengan pemasaran dan konsep pemasaran? Definisi pemasaran berarti proses manajemen yang sangat penting dalam bisnis untuk memastikan produk dan layanan yang ditawarkan dapat mencapai pasar. Sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran di sini ada beberapa konsep, yaitu 1. Konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, konsep pemasaran. C. Bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Yaitu dengan berbagai macam merek produk yang keluar nantinya dan beragam jenis produk yang dikeluarkan serta kecanggihan produk yang akan dijual nantinya dipastikan dapat mempengaruhi kehidupan saya pribadi maupun keluarga dan juga orang sekitar. Saya yakin 100%, dimana kita akan mengikuti trennya zaman yang sekarang semakin maju, yang dimana dulu kita bekerja menggunakan tenaga kita sendiri, tapi sekarang kita sudah bisa menggunakan mesin. Itu adalah salah satu contoh dari marketing mempengaruhi kehidupan. Contohnya seperti pakaian, yang mana sekarang pakaian sudah mengikuti budaya barat. D. Apakah ada perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban itu jelas berbeda, dari tiap-tiap konsep ada perbedaannya. Baik, saya akan menjelaskan pertama konsep produk adalah menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas kinerja dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. 2. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada abad ke-20 AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapatkan dan dijangkau di pasar. Pasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produk yang tinggi, dan produk massal. Konsep penjualan yaitu kemampuan untuk membujuk calon pelanggan melalui iklan, penjualan pribadi, cara lain untuk membeli barang dan layanan.
Dan terakhir, konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah konsep yang berorientasi pada pelanggan. Ini menempatkan pelanggan di tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. 4. Soal bagian D, silakan buka link ini, tonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang diperoleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Jawabannya, judulnya yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Pembicara oleh Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMT. Isinya yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran, sejarah manajemen pemasaran munculnya kapan, pentingnya manajemen pemasaran di lingkungan bisnis, posisi manajemen pemasaran di antara ilmu pemasaran dalam manajemen pemasaran, proses pemasaran. Manfaatnya itu dapat mengenal atau mengetahui lebih dalam tentang manajemen pemasaran. Mempelajari manajemen pemasaran dapat dengan mempraktekkan teori-teori dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Demikian soal ujian yang dapat saya jawab. Kiranya dapat hasil yang memuaskan. Sekian dan terima kasih.